curi-curi pandangan. Ku tahu kamu suka tantangan. Oh jangan ditahan-tahan. Aku tahu tipemu yang berandalan. Jangan komplain soal keadaan. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman. Aku bukan polisi, ku buatmu angkat tangan. Jangan buru-buru, kita pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelajah sejarah arsitektur dari Benteng Vastenburg. Di sini saya Mijile Muhammad Binteng dengan NIM akhir 008. Saya Ridho Ramaneti dengan NIM akhir 0019. Saya Muhammad Nadir Rahman dengan NIM akhir 0011. Saya Ahmad Arif Prasetyo dengan NIM akhir 0067. Saya Naufal Hidayat dengan NIM akhir 0022. Saya Muhammad Rifol Akbar dengan NIM akhir 0023. Ikuti kami terus untuk mendapat kisah dari benteng ini. Saksikan. Let's go. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Benteng Vastenburg yang merupakan benteng peninggalan kolonial Hindia Belanda. Jadi Benteng Vastenburg ini itu dibangun pada sekitar tahun 1745 atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Gustav Willem van Inhofe. Benteng ini awalnya berfungsi sebagai pusat pengawasan terhadap Keraton Solo sekaligus sebagai pusat pertahanan yang ada di kota Solo. Di seberang benteng ini awalnya terdapat kediaman Gubernur Belanda yang pada saat ini difungsikan sebagai kantor Balai Kota Surakarta di kawasan Geladak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan fungsi dari Benteng Vastenburg. Baik, untuk benteng ini itu memiliki satu bangunan utama, di mana bangunan utama tersebut itu digunakan oleh jenderal untuk memberikan komando dan mendapatkan informasi dari benteng-benteng atau jaringan telekomunikasi atau dari pusat seperti itu. Kemudian benteng ini berbentuk persegi dan memiliki bastion pada keempat sudutnya, di mana bastion-bastion atau tonjolan pada benteng tersebut itu digunakan untuk memaksimalkan penyerangan dan mempermudah ruang gerak untuk bertahan. Kemudian benteng ini juga memiliki ruang terbuka atau bisa dibilang lapangan yang digunakan untuk mempermudah jalur logistik dan kesehatan. Jadi segala bentuk kesehatan dan pembagian logistik itu dilakukan di lapangan ini nih. Selanjutnya, benteng-benteng ini juga memiliki beberapa lubang, dan pada lubang-lubang ini itu biasanya digunakan untuk bertahan, atau jika dalam posisi kalah mereka bisa kabur melalui lubang-lubang tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bisa lanjut? Oke, selanjutnya di sini ada tembok yang mengitari benteng Vastenburg itu sendiri, yang dimana tembok ini itu memiliki struktur yang sangat tebal, lebih kurang itu 2 meter, yang memiliki ketinggian sekitar 6 meter. Nah, fungsi dari benteng Vastenburg ini sendiri itu untuk melindungi benteng Vastenburg itu sendiri dari serangan-serangan dan melindungi para tentara prajurit dari tentara musuh, begitu, dari meriam dan tembakan-tembakan dari musuh yang di sekitar, begitu. Oke. Nah, jadi Benteng Vastenburg ini terletak di Kelurahan Kitulumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Nama Vastenburg itu sendiri berasal dari kata Vasten yang berarti pertahanan, Burg yang sesuatu yang berkaitan dengan bangunan, bisa jadi jembatan, bisa jadi sebuah bangunan apapun itu. Jadi kata Vastenburg artinya pertahanan, bangunan, yang berarti benteng ini. Dan benteng ini terdapat 2 buah pintu utama. Yang pertama ada di bagian barat yang menghadap langsung ke area Kesultanan Surakarta,
dan satu lagi ada di bagian timur. Dan di kedua pintu itu terdapat sebuah jembatan jungkit untuk mempermudah para prajurit masuk ke dalam benteng melewati parit yang memiliki kedalaman sekitar 4 meter dan lebar sekitar 3 meter. Dan fungsi parit itu sebenarnya dibuat untuk menyulitkan pasukan musuh untuk langsung masuk ke area benteng. Dan di sekitar benteng ini terdapat tempat-tempat untuk menaruh meriam, untuk menyerang dan juga bertahan dari musuh. Lalu area luas benteng ini sekitar 7.000 meter persegi. Dan itu sudah cukup luas, gak usah skip. Oke, selanjutnya kita ada fun fact nih, di mana bangunan benteng Vastenburg ini itu pernah terendam banjir setinggi kurang lebih 2 meter, dan itu terjadi pada tanggal 24 Februari tahun 1861. Untuk memperingati kejadian tersebut, pada benteng ini terdapat monumen yang bertuliskan Hox K. Waterstein of Den 24 Februari 1861. Permisi Pak, maaf Pak, izin bertanya. Itu tuh tulisan 1775 sampai berapa? 1779 itu apa nggak Pak? Nah, itu saya kurang jelas. Mungkin bisa lebih jelasnya ditanyakan ke pengelola saja. Tapi yang jelas bahwa kalau di data bahwa benteng Vastenburg itu dibangun di tahun 1746. Ya, 1746. Tapi kok ada tulisan 1776 itu ya? Okay. Itu saya kurang begitu paham kalau yang itu. Ya. Jadi itu bisa ditanyakan ke pengelola kalau ada ya, atau nanti coba kita carikan datanya itu. Tapi yang pasti yang data yang kita dapat untuk sampai sekarang, benteng ini dibangun tahun 1746. Iya, 1746. Saya juga tadi kan nyari info tentang itu. Baik. Tapi belum ada yang bisa menjawab itu. Ya. Kalau patung ini sendiri itu udah ada dari awal berdiri atau saya kira patung ini hanya ditempatkan asal begitu saja. Nah ini juga menurut saya ini yang mengurangi estetikanya bangunan Belanda, karena bangunan Belanda itu tidak ada yang menempatkan seperti patung arca, kemudian patung lembu ini ya. Kalau menurut saya itu ditempatkan baru, tapi maksud dan tujuan penempatan patung itu di situ saya kurang tahu. Tapi yang jelas bukan pada saat itu dibangun, karena di bangunan Belanda tidak ada ornamen patung atau arca, tidak ada. Apa mungkin waktu relokasi Pak? Itu juga datanya sangat minim ini memang untuk apakah tahun itu jadi dibangun di tahun 1746, kemudian mulai difungsikan tahun 1776, mungkin seperti itu bisa. Ya, tapi data yang saya dapatkan, gedung ini atau benteng ini dibangun tahun 1746 karena yang memerintahkan untuk membangun benteng ini adalah Gubernur Jenderal Gustav William Baron van Imhoff. Di mana Gustav William Baron van Imhoff itu berkuasa atau diperintahkan ya untuk menjadi Gubernur Jenderal di wilayah Batavia itu di tahun 1744 sampai 1748. Iya. Nah, dia juga yang banyak memang mendirikan beberapa bangunan-bangunan di era tahun 1745, 1746. Selain benteng ini juga dia yang memprakarsai pembangunan Istana Bogor, Widenshoek. Nah itu. Tapi tahunnya ini yang kurang. Kalau ini udah mulai nggak berfungsi itu tahun berapa Pak? Mulai tidak berfungsi setelah Indonesia merdeka. Karena murni gedung ini masih dipakai oleh Belanda sampai kemudian Belanda Belanda keluar ya, atau Belanda
dinyatakan kalah perang, ini ditinggalkan oleh Belanda dan Indonesia merdeka. Kemudian ini menjadi salah satu aset yang kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Nah, karena pada waktu itu belum ada anggaran atau dana untuk bisa memanfaatkan ini untuk apa, maka itu ya dibiarkan begitu saja, hanya diakuisisi aja atau dikuasai asetnya. Berarti waktu banjir tuh sebenarnya benteng ini masih berfungsi, Pak? Masih berfungsi. Benteng ini masih berfungsi. Waktu masih Belanda ini, iya. Zaman Belanda ini. Waktu di ini waktu terjadi banjir itu. Peralihan dari VOC ke Belanda itu kan di tahun 1800-an. Jadi ketika ini dibangun tahun 1746, waktu itu masih VOC. Masih VOC, dibangunnya ini masih VOC. Nah, peralihan dari VOC diambil alih oleh pemerintah atau kerajaan Belanda itu kan tahun 1800-an. Ya, VOC kemudian mengalami kebangkrutan, kemudian asetnya, semua aset dari VOC yang ada di Indonesia diambil alih oleh Belanda. Nah, dari mulai situlah kemudian penjajahan Belanda di Indonesia kan di tahun 1800-an itu ya. Jadi dibangun pada masa VOC. Baik, kalau begitu Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.